Hai Ira, Bisi, kamu tahu gak sih transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru itu gimana sih? Tahu? Yuk kita bahas. Untuk membahas masa transisi, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, masa berakhirnya demokrasi terpimpin. Yang kedua adalah awal mula masa Orde Baru. Yang pertama, masa berakhirnya demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, terjadi konflik G30 SPKI. Konflik ini menyebabkan kondisi politik di Indonesia menjadi sangat tidak stabil. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Apa aja sih isinya? Yang pertama yaitu bubarkan PKI. Yang kedua adalah bersihkan kabinet Dipora dari unsur PKI. Yang ketiga adalah turunkan harga barang pokok. Nah, puncak-puncaknya demo atau puncak-puncaknya ketidakstabilan politik ini terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran itu, Soeharto meminta kepada Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah. Kemudian Soekarno mengeluarkanlah yang dinamakannya Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret. Terjadi perbedaan persepsi antara Soekarno dan Soeharto mengenai Super Semar ini. Super Semar menurut Soeharto adalah penyerahan kekuasaan, sedangkan menurut Soekarno, Super Semar adalah perintah untuk pengamanan. Lalu akibat perbedaan persepsi itu terjadilah dualisme kepemimpinan nasional. Apa sih dualisme kepemimpinan nasional itu? Oke, jadi dualisme kepemimpinan nasional itu didefinisikan dengan dimana kondisi suatu organisasinya dipimpin oleh dua orang, dimana Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahannya. Oh, begitu. Kamu tahu nggak berakhirnya dualisme nasional itu saat kapan ya? Berakhirnya dualisme nasional? Belum tahu. Boleh dong jelasin? Berakhirnya dualisme nasional itu pada saat sidang MPRS keempat di tahun 1966, yaitu pada saat tanggal 22 Juni. Pada saat itu Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara sebagai pertanggungjawabannya atas terjadinya G30 SPKI. Namun pidato tersebut ditolak oleh MPRS dengan alasan Soekarno tidak bisa bertanggung jawab secara politis terhadap gerakan tersebut. Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pelengkapan Nawaksara tersebut pada saat 12 Januari 1967. Namun pidato pelengkap tersebut ditolak kembali oleh MPRS. Oh, jadi gitu ya penjelasan mengenai masa berakhirnya dualisme kepemimpinan itu? Iya. Oke, sekarang aku paham. Tapi kamu tahu gak sih gimana masa transisi peralihan dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto? Nah, itu yang belum aku tahu. Oke, aku jelasin ya. Nah, jadi gini teman-teman, karena adanya dualisme kepemimpinan tersebut mengakibatkan adanya dua kepemimpinan di Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto. Nah, karena adanya dualisme kepemimpinan ini menyebabkan kepemimpinan Soekarno itu semakin terdesak dan tersudutkan. Nah, mau tahu gak gimana sih masa peralihan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto? Aku jelasin ya. Nah, jadi pindah. Nah, jadi aku jelasin nih ya, gimana masa transisi dari kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Jadi, dimulai pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Nah, pada tanggal ini, Presiden Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kepemimpinan yang dilaksanakan di Istana Merdeka. Dan hal ini berdasarkan ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966. Nah, lanjut ke tanggal 7 Maret 1967. Nah, pada tanggal ini MPRS menetapkan dan mengeluarkan keputusan MPRS nomor 34 garis miring MPRS garis miring 1966.
Di mana karena adanya ketetapan ini, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soeharto secara de jure. Nah, jadi gitu penjelasan mengenai masa peralihan kepemimpinan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Sekarang udah ngerti belum? Oh, jadi gitu. Ngerti sih, tapi aku masih penasaran nih. Selanjutnya Penasaran? gimana sih? Oke, selanjutnya apa ya? Adi. Kita lagi diskusi mengenai masa berakhirnya dualisme kepemimpinan dan juga masa peralihan kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Tadi teh saya nanya ya, ditanya ya. Ya, Nah, kamu tahu? Tahu perasaan dari transisi di mana pelantikan Presiden Soeharto itu dimulai ketika tanggal 12 Maret 1967 di mana Presiden Soeharto itu dijabat oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution sampai pada akhirnya di tanggal 27 Maret 1968 Presiden Soeharto resmi disidang dalam sidang umum V MPRS nomor 64 garis miring MPRS garis miring 1998 gitu. Jadi ya di situ juga kita bisa simpulkan bahwa dengan diresmikannya Presiden Soeharto ini dualisme kepemimpinan nasional itu resmi diakhirkan dan jadilah pemerintahan Orde Baru begitu. Udah paham belum? Paham dong. Aku kalau juga gitu. udah paham. Kebetulan banget ya sebuah datang sekarang. Iya, dan kebetulan juga emang lanjutannya itu udah dijelaskan sama Adi. Oke. Karena sekarang waktu istirahat udah habis, kita langsung aja yuk. Kamu mau kemana? Aku mau kelas juga. Oke. Kalian Kalian habis dari mana? dari sana. Oh, dari sana. Kalian mau kemana? Mau ke kelas. Ya, bareng. Bareng yuk.